Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham ASBI atau asuransi bintang TBK ya, di mana harganya hari ini turun 4,39% menjadi 545. Ini analisa berdasarkan laporan keuangan terupdate kuartal 2 2023 ya, dan hari ini tanggal 23 Agustus. Kalau kita lihat harga sahamnya, pergerakan harga sahamnya selama 5 tahun teman-teman ya, ini cenderung sideways ya, sideways. Kemudian ketika dia terjadi kenaikan, dia naiknya cukup tinggi ya. Ini sideways lama, tiba-tiba melonjak tinggi, turun lagi, lonjak lagi ya. Jadi ini pergerakannya cukup apa ya, volatil ya. Ini karena memang tidak liquid ya. Jadi begitu naik, dia naiknya sangat tinggi ya. Jadi ini tipikal sahamnya seperti itu. Jadi sideways, kemudian tiba-tiba dia akan naik secara tinggi. Oke, sekarang kita akan bahas dulu kinerja harga sahamnya. Kalau kita lihat di sini ya, selama jangka panjang 10 tahun ya, ini kalau kita lihat semuanya sedang floating profit jika teman-teman memiliki atau membeli saham ini selama 10 tahun terakhir ya. Untuk year to date 2023 sendiri ini sudah positif 5,56% dan tertingginya pernah di 6,50 dan terendahnya di 3,54 setahun terakhir. Nah, seperti biasa nanti kita akan membahas ASBI ya, dari 4 analisa. Kita akan bahas fundamentalnya, nanti kinerja gambaran umum perusahaan, kemudian kinerjanya secara umum, kemudian nanti kita akan bahas seasonality-nya seperti apa, kemudian bandarmologinya, kepemilikan sahamnya dan perubahannya selama setahun terakhir. Kemudian terakhir dari sisi teknikalnya, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana. Oke, ini adalah company background ya. Jadi namanya juga PT Asuransi Bintang ya. Jadi ini jualnya ya jual asuransi umum. Ada konvensional, ada syariah juga. Ya, produk-produknya ini ya sama ya. Mirip sama asuransi pada umumnya ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail secara produk-produknya. Ini memiliki sekarang pada saat video ini dibuat itu 26 kantor cabang ya. Jadi sudah bertambah. Ini listing di bursa sudah cukup lama ya, dari 1989 dengan IPO price-nya 7950. Ya, pernah split stok 1:2. Jadi kalau kita lihat ini split stok, jadi harganya IPO 3975 dan harga saat ini, ini belum saya update ya, ini harga pagi hari. Ya kira-kira lah, nggak jauh-jauh beda 14%. Jadi kalau teman-teman beli saham ini sejak IPO dan didiamkan sampai saat ini, itu sisanya tinggal 14,34% di luar dividen ya, karena ini nanti kita akan bahas dividen ya, ini rutin bagi dividen. Oke, ini adalah produk-produknya ya teman-teman ya. Ini adalah untuk personal atau perseorangan ya. Ya samalah, ada asuransi kendaraan, kemudian tempat tinggal, ini dari kebakaran, terus ini dari kerusakan. Kemudian ini untuk apa ya? Kalau nggak salah ini asuransi jiwa kalau nggak salah ya, atau kecelakaan ya kalau nggak salah ya. Kemudian ini juga travel ya, atau asuransi perjalanan. Kemudian yang terbaru ada Flexi Investar, ini unit link ya. Jadi investasi yang digabungkan dengan asuransi ya. Kemudian yang kedua ini ada asuransi untuk mikro, tadi untuk personal, ini untuk mikro atau ya orang-orang UKM lah ya, UKM, UMKM seperti itu kira-kira ya, usaha-usaha kecil. Ya, ini ada asuransi mikro asuransiku, ada asuransi mikro warisanku, ini dua-duanya kalau saya cek ini adalah asuransi jiwa. Ya, kemudian rumahku ini sama kebakaran, kemudian ini ada asuransi stop usaha erupsi. Ini ya kalau ada sesuatu dengan usahanya itu bisa diasuransikan untuk mendapatkan modal untuk memulai usaha kembali ya. Juga ini ada perlindungan juga atau atas bencana alam ya, kira-kira seperti itu produknya untuk mikro. Kemudian ada untuk yang bisnis ya, bisnis juga ada ya, kendaraan bermotor, kemudian harta benda, ada rekayasa ini untuk para kontraktor ya, pengangkutan ya, ini untuk transport lah ya, transportasi atau pengiriman barang. Kemudian ada rangka dan mesin kapal, kecelakaan juga. Kemudian ada lain-lain, ini ada pengiriman uang ya. Kemudian ada juga yang terbaru, ini adalah asuransi
tanaman berbasis indeks. Jadi dia mengasuransikan tanaman juga atau yang berbasis indeks ya. Jadi ini kira-kira ya produk-produknya, teman-teman ya, produk-produk insurance-nya. Dan ini adalah partnernya. Partnernya juga beberapa perusahaan TBK ya. Kebanyakan memang financial institution, ada yang non financial. Sini yang radio Samudra Indonesia, yang berarti logistik yang berhubungan dengan insurance-nya ini ya, teman-teman. Ada pengangkutan kapal gitu ya. Kemudian ada rekayasa, tentu saja partnernya ya perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan sektor tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya secara umum ya. Ini kalau kita lihat ya, pendapatannya secara jangka panjang dari 2010 ini sudah naik gitu ya. Dari yang dulunya kisaran 100 miliar, sekarang rata-rata ya 200 miliar lebih lah ya. Jadi ini naik teman-teman ya. Namun kalau kita lihat secara labanya ini fluktuatif ya. 2000 laba usaha ya teman-teman ya. 2010 pernah rugi, kemudian dia untung sedikit, tiba-tiba melonjak. Turun lagi, melonjak lagi ya, turun lagi, naik, turun, melonjak lagi ya. Jadi ini memang fluktuatif dan membentuk pola ya. Jadi setelah turun rendah, dia tiba-tiba melonjak naik, turun rendah, melonjak naik lagi, turun rendah, melonjak naik lagi ya. Dan ini 2022 sudah turun rendah. Apakah 2023 akan melonjak naik lagi? Nah, nanti kita akan coba cek ya. Laba bersihnya juga sama ya, mirip-mirip ya. Ini melonjak naik, turun, melonjak naik, turun, melonjak naik, turun gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya, secara struktur pendapatannya sebenarnya cukup stabil dalam 6 tahun terakhir ya. Beban usahanya stabil, kemudian penghasilan lain-lainnya juga stabil. Yang beda ya ini ya, dari laba bersihnya ya single digit sih ya, tetap stabil single digit teman-teman ya. Nah, ini adalah performance dari kuartal 2 2023 ya. Kalau kita lihat pendapatannya juga bergerak naik di kuartal 2 tahun-tahun sebelumnya. Laba usahanya juga fluktuatif, laba bersihnya juga fluktuatif ya teman-teman ya. Ya memang perusahaan insurance ini memang tidak bisa diduga ya, tidak bisa diduga kapan ada klaim masuk gitu ya kira-kira ya. Karena klaim itu kan menjadi beban usaha ya. Untuk secara struktur pendapatannya juga mirip-mirip ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya beban usahanya lebih besar ya, kemungkinan ya, saya nggak cek lebih detail, kemungkinan klaimnya itu lebih besar daripada premi yang masuk ya, total yang diklaim. Nah, ini adalah performance hanya kuartal 2 saja. Secara pendapatan kuartal 2 year on year itu naik 9,1% ya, dan laba bersihnya juga naik cukup tinggi 35,3%. Namun kalau kita lihat secara semester ya, ternyata pendapatannya masih turun ya, 1,9% dibanding satu semester 2022. Meskipun laba bersihnya naik ya, ini 4 miliar naik 13% ya. Kalau didetailkan naiknya 13%, cuma ini karena dibulatkannya ke miliar jadi nggak kelihatan naiknya. Nah, secara resiko sendiri teman-teman ya, liabilitas sendiri, perusahaan ini nggak punya hutang ke bank ya, nggak punya hutang ke bank. Jadi ini liabilitasnya atau hutangnya ini hanya ya klaim pihak ketiga. Jadi ini hutang klaim, hutang reasuransi. Jadi dia perusahaan asuransi kan biasanya mereasuransikan lagi. Jadi dia harus juga bayar premi ke perusahaan yang direasuransikan. Kemudian ada hutang komisi, hutang pajak. Ini yang paling besar adalah liabilitas kontrak insurance atau kontrak asuransi ya teman-teman ya. Ini adalah liabilitas yang paling banyak. Kemudian ada beban akrual, utang lain-lain ini juga saya cek tidak ada utang bank ya. Jadi ini juga liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Jadi secara resiko sebenarnya kalau perusahaan ini nggak punya utang bank sama sekali ya. Yang satu-satunya resiko yang bisa terjadi adalah ketika jumlah klaimnya jauh melebihi daripada jumlah premi yang masuk ya. Jadi itu ya resiko bisnis asuransi lah ya teman-teman pada umumnya. Jadi ASBI ini tidak ada resiko khusus ya. Resikonya ya resiko bisnis di insurance seperti itu. Nah, sekarang kita akan cek valuasinya ya. Kalau kita lihat di sini valuasinya pada saat video ini dibuat, PE ratio annualized-nya itu 21,06 dan PBV-nya 0,5. Jadi ini PBV masih di bawah 1 teman-teman ya. Kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya ternyata memang ya PBV-nya dihargai di kira-kira di bawah 1 lah ya. Hanya satu kali aja di tahun 2014 yang pernah sampai di atas 1.
ya. Kemudian untuk PE ratio-nya juga ini juga masih terbilang yang masih paling tinggi karena tadi di 2022 turunnya cukup dalam dan ini sudah mulai naik di 2023 ya, sudah mulai naik. Nah, apakah nanti akan mengulang lagi? Kemungkinannya iya ya. Jadi kemungkinan akan naik lagi karena memang tadi secara profitabilitas juga sudah naik ya. Ini sudah kelihatan naik di sini 13% di satu semester. Ya. Dan kalau kita lihat di sini ROE-nya kecil sekali ya, hanya 1,51%. Ya, jadi kalau kita nilai kewajarannya dengan berdasarkan earning yield 10-15% nilai wajarnya, maka PBV-nya, nilai wajar PBV-nya ada di 0,1 sampai 0,15. Artinya dengan book value 1068 pada saat ini itu harga wajarnya atau kalau bisa dibilang layak dibeli di harga 106 sampai 160, artinya harga saat ini 530 tadi ya, 535 itu ya Mas Jar bilang mahal dengan ROE seperti ini. Kecuali nanti di 2023 ini terjadi lonjakan atau loncatan seperti tahun-tahun sebelumnya ya, mungkin ini akan menjadi murah tiba-tiba ya. Nah, untuk dividen sendiri ya cukup keren sih, ini di luar dugaan. Ternyata ASBI ini dari 2012 ya, ini rutin membagikan dividen ya, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, bahkan COVID juga tetap membagikan. Jadi ini cukup keren ya dengan perusahaan di PBV 0,5 rutin membagikan dividen. Kalau kita lihat yieldnya ya, dulu cukup tinggi ya yieldnya ya, kisaran 3-4% standar. Kemudian ini tambah lama tambah kesini tambah turun ya, yieldnya tambah lama tambah turun. Dulu per lembarnya itu biar bisa 20, 25, 20, 25, kemudian dimulai mengecil ya tahun 2017 ya, 12,5, 10, 10 apa ini stock split ya. Di stock split bulan apa ya? Oh iya, stock splitnya di tahun 2016 ya, betul. Berarti ini stock split teman-teman ya. 2016 ini stock split ya, sebenarnya tetap sama ya, cuman yieldnya jadi turun karena harganya naik ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya tetap sama ya, karena 2016 ini stock split, jadi 2017 ini sebenarnya dikali 2 aja ya, berarti kira-kira 25, ini 20, 20 ya, mesti sama ya. Cuman sekarang ini sudah mulai mengecil ya, cuma 5,7, 5 atau dikali 2 jadi 10 gitu ya. Yieldnya ini teman-teman ya, yieldnya terakhir 0,94%. Kemudian kalau kita lihat EPS-nya saat ini annualize-nya 25, artinya ini sudah cukup oke ya. Dan kita lihat ya lonjakan-lonjakan yang terjadi biasanya di kuartal 4 nih ya. Biasanya kuartal 1, 2, dan 3 ini ya kecil-kecil, tiba-tiba kuartal 4 lonjakannya tinggi sekali. Nah, 2022 kenapa kecil? Karena di kuartal 4-nya kecil ya, atau bahkan negatif. Nanti apakah nanti di Desember akan terjadi lonjakan? Kalau terjadi lonjakan otomatis valuasinya akan berubah secara drastis teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan bahas dari seasonality-nya ya. Kalau kita bahas dari seasonality-nya cukup menarik juga karena ini terfokus ya. Kenaikannya terfokus itu di bulan September yang paling besar 70%, dan September ini menariknya lagi adalah hanya tinggal beberapa hari lagi dari bulan Agustus yang sudah turun 9,40%. Ya, jadi ini ada potensi naik di bulan September. Nah, untuk dari sisi bandarmologinya sendiri kita lihat di sini ya, ini komposisi pemegang sahamnya, ada PT Sri Hana Utama ini pengendali, ada Ngrumat Bondo Utomo pengendali, ada Warisan Kasih Bunda ini namanya cukup antik-antik ya. Ya, kemudian ini ada beberapa direksi dan komisaris, kemudian ada masyarakat yang scripless dan ada masyarakat yang scrip, artinya dia tidak bisa menjual belikan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, hanya di notaris ya secara offline. Oke, ini adalah jumlah pemegang sahamnya sangat sedikit teman-teman ya. Setahun terakhir itu bahkan 1000 aja gak sampai ya, dan ini sudah 1000 aja nggak sampai, turun terus ya, jumlah pemegang sahamnya turun terus ke 644 bulan Juli terakhir. Ini adalah jumlah lembar saham yang dipegang oleh individu lokal ya, juga semakin menurun ya, tadinya 19 juta lembar saham, sekarang tinggal 15,4 juta lembar saham. Dan kalau kita rata-ratakan lembar saham investor retail lokal dengan jumlah pemegang sahamnya itu per investor itu hanya memiliki kisaran 20 ribuan lembar saham. Kalau kita kalikan dengan harga saat ini ya, kira-kira satu investor itu
hanya pegang 12 juta rupiah lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini kecil sekali ya kepemilikan investor retail di sini. Ini sih pertanda bagus ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita lihat kepemilikannya semakin menurun ya, artinya saham ini akan semakin ringan untuk dinaikkan. Oke, sekarang untuk investor asing di sini juga kalau kita lihat partisipasinya nggak begitu besar ya, hanya kecil. Dan lotnya juga sangat kecil, jadi kita abaikan saja pergerakan investor asing di saham ASBI ini. Nah, ini adalah detailnya teman-teman ya, detail perpindahan saham ASBI setahun terakhir dari bulan Juli ke Juli 2023. Ya, kalau kita lihat di sini sangat sedikit sekali ya, banyak yang strip-strip ya, artinya reksadana aja nggak masuk di sini ya, baik reksadana lokal maupun reksadana asing ya. Justru yang memiliki di sini insurance lokal ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ya, grafiknya naik terus ya. Jadi ini setiap bulan membeli terus selama setahun terakhir. Belinya dari siapa? Belinya dari investor retail lokal yang tadi kepemilikannya turun secara terus-menerus setiap bulan, baik dari sisi kepemilikannya maupun dari jumlah investornya. Jadi ini sedang diakumulasi setahun terakhir, meskipun ya yang akumulasi insurance ya, bukan bandar gitu ya, bukan reksadana atau lokal others gitu ya, ini insurance juga. Jadi ini perusahaan asuransi diakumulasi oleh insurance gitu ya teman-teman. Jadi mestinya dia paham ya bahwa ini bagus gitu ya, karena dia sendiri perusahaan asuransi yang membeli perusahaan asuransi. Oke, kemudian kalau kita lihat dari di bulan Agustus ini dari tanggal 1 sampai hari ini teman-teman ya, ini update per hari ini. Kalau kita lihat juga secara grafik bandarmologinya ini juga naik terus ya. Jadi sedang terjadi kenaikan akumulasi di grafiknya ini, naik terus. Kemudian dari bandar detektor ini juga terlihat sedang akumulasi, bahkan diakumulasi oleh satu broker yang dominan sekali ya. Top 3 juga normal akumulasi. Kemudian dari broker summary juga terlihat memang ini diakumulasi ya, brokernya bukan broker yang biasa digunakan lokal, meskipun ada yang nebeng, ada CC, ada XC ya, nebeng kecil-kecilan ya. Ini yang jual YP, jual EP ya. Jadi ini sedang proses akumulasi teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek dari analisa teknikalnya, ini cukup menarik juga, karena seperti tadi yang sudah kita bahas di awal ya, saham ini itu tipikalnya sideways, namun tiba-tiba akan ada pergerakan yang luar biasa naiknya ya. Jadi ini penuh kejutan ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini sideways, sebelumnya sideways lama sekali ya, kemudian tiba-tiba ada kejutan, naik tiba-tiba terbang ya. Ini dari sini aja teman-teman ya, dari ini mungkin harga 300 langsung bagger hanya dalam waktu 1 bulan ya, tiba-tiba naik. Nah, habis itu kalau teman-teman belinya di sini FOMO ya, udah kena hajar di sini, takut cut loss, dinaikkan lagi ya. FOMO lagi, beli lagi di sini, takut diturunin lagi, wah cut loss, naikin lagi ya. Jadi ini bener-bener nganu ya, ini dan ini sudah mulai dari akhir tahun, sudah mulai ranging aja di 470 sampai 560. Namun rangingnya ini cenderung ke atas teman-teman ya, dari supportnya ini cenderung ke atas dan sekarang sudah mendekati MA 200. Nah, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana ya? Kalau melihat seperti ini ya teman-teman ya, ada potensi di bulan September kan akan naik ya, dan ini tipikal saham yang naiknya cukup tinggi ya. Saya memprediksi saham ini mungkin bisa turun lagi ya, turun dulu sampai ke MA 200 mungkin ya, di 515, kemudian dia akan mantul ke atas ya. Nah, mungkin sih seperti ini ya. Garis terakhir ini sudah lama sekali di harga 775 ya. Kenapa saya bisa prediksi seperti itu ya, tadi berdasarkan tipikal sahamnya yang naiknya tiba-tiba naik kenceng sekali, kemudian tadi dari seasonality juga mendukung ya, di bulan September ada kenaikan. Dan yang tentu saja ya, yang paling menarik adalah bandarmologinya, karena ini sedang diakumulasi terus-menerus, sehingga untuk menaikkan saham ini itu sangat ringan, apalagi dengan likuiditas yang hanya 18 juta per hari ya teman-teman ya. Jadi hanya butuh berapa ratus juta mungkin untuk naikin saham ini jadi bagger. Oke, ini adalah analisa teknikal dan kira-kira arah harga sahamnya akan kemana. Kemudian terakhir kita akan bahas risamnya. Fundamental, jadi kinerja jangka pandangnya naik ya teman-teman ya, kinerja jangka pendeknya turun untuk yang semester 1 year on year. Valuasi terbilang mahal ya, karena memang
harganya sudah naik dan earningnya turun ya, jadi valuasinya mahal. Ini rutin bagi dividen, jadi kalau teman-teman punya nafas yang panjang ya beli aja ini ya teman-teman ya. Kalau punya nafas yang panjang ya, karena setiap tahun pasti ada uang tunggunya. Ya, ini PBV juga masih di bawah 1 dan tipikal saham yang tiba-tiba melonjak gitu ya. Jadi sambil nunggu ya nanti dapat dividen, sambil nunggu harganya dinaikkan. Untuk seasonality probabilitas naiknya di bulan September. Kemudian bandarmologi tadi dari Juli 2022 sampai Juli 2023 sedang akumulasi. Bulan Agustus dari tanggal 1 sampai hari ini sedang terlihat juga akumulasi, dan terakhir technical ranging di 470 sampai 560. Jadi teman-teman tadi likuiditasnya juga sangat rendah ya, hanya 18 juta per hari. Jadi mungkin teman-teman akan kesulitan, atau bahkan teman-teman sendiri kalau uangnya cukup besar mungkin bisa menggerakkan harga saham ini ya teman-teman. Teman-teman punya 100 juta, hajar kanan itu pasti akan menggerakkan harga sahamnya. Oke, terakhir teman-teman ya, disclaimer. Jadi analisa yang saya bahas di YouTube ini adalah analisa saya pribadi. Ini bukan ajakan jual atau beli saham ASBI ya. Teman-teman silahkan tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin melakukan jual atau beli saham ASBI ya. Saya sendiri tidak membeli atau menjual saham ASBI ya. Saya hanya screening, menemukan, dan pengen mengetahui lebih dalam aja. Jadi saya sudah mempelajari dan saya tuangkan dalam materi ini. Oke, semoga analisa ini bermanfaat ya buat teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.